Salam jumpa kembali kepada seluruh YouTuber dimanapun berada dan para viewer dimanapun berada, serta teman-teman yang baik, sehat, dan sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik semuanya. Sukses, sukses, berkah, kaya raya. Jadi semuanya supaya kita benar-benar bisa motivasi diri sendiri supaya hidup itu memang nyata, sesungguhnya indah, sesungguhnya luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, pada kali ini kita bicara langsung kepada ahli kesehatan. Ahli kesehatan yang natural, yang alami, yang tentunya tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa rempah-rempah, tapi melalui sentuhan tangan. Baik, sekarang kita bicara langsung saja kepada seorang yang kita ingin korek, yang ingin kita gali ilmunya supaya kita ambil manfaat dan gunanya, sekaligus bila teman-teman butuh sentuhannya, butuh pengobatannya, bila mengalami tubuh masalah-masalah tentang penyakit atau urat otot atau ya tentang cedera gitu ya, bisa dihubungi langsung melalui saya atau ke beliaunya langsung, kontak langsung, panggil ya, atau ke tempat juga bisa kalau bila darurat. Baik, nggak panjang lebar, kita langsung saja tanya-tanya tentang apa itu pijat. Ini bersama Kang Asep, Bang Asep Saifuddin ya. Dia tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dekat ya, Jakarta, daerah Jakarta. Halo Kang Asep. Kalau juga, ya, Oh, luar biasa Kang Asep. alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Kang Asep untuk Boleh. menggali ilmunya, untuk meresak meresak ilmunya supaya bisa kami ketahui bersama-sama di media sosial YouTube ya, agar bisa disaksikan oleh seluruh Indonesia bahkan internasional, mendunia, agar bisa kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi pengertian tentang kesehatan melalui pijat atau massage ya. Baik Pak Kang Asep, saya bertanya yang pertama adalah tentang sudah berapa lama sih Kang Asep tentang bagaimana pengalaman, sudah atau sejak berapa lama atau sejak kapan mulainya terjun ke dunia kesehatan pijat terapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya di bidang massage ini, pijat atau urut, sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali. Oh, Hanya kenapa ya? Kok waktu itu saya pernah ngobatin anak saya, alhamdulillah sembuh. oh, gitu. Terus merebet kemana-mana ke tetangga, ya alhamdulillah dengan dipijat-pijat itu ya sembuh. Nah akhirnya waktu itu saya sih sebetulnya masih bekerja, tapi kok satu saya kerja di Hotel Sahid dan sampai saya kerja di kedutaan Korea, dan akhirnya saya keluar bekerja dan akhirnya saya memilih pijat, begitu Kang Roy. Oh, luar biasa ya. Nah, dasarnya sih sebetulnya ilmu pijat saya ini sebetulnya nggak ada dan nggak pernah belajar. Awalnya nggak pernah, mungkin karena nenek saya dulu seorang pijat di kampung, di Pandeglang. Nah mungkin nurun ke saya, sedangkan saya nggak pernah sama sekali melihat nenek saya mijat gitu. Karena di situ entahlah, mungkin itu karena Allah ya, itu aja.
menurun istilahnya. Jadi saya pijat otodidak lah boleh dikatakan. Nah itu. Nah, Oh, gitu Kang maksudnya. Roy. Jadi asal usulnya dari Kang Asep ini menguasai pijat dari real langsung praktek kepada anaknya ya, Iya, kepada anaknya. Kemudian dia juga tahu tentang terah keluarganya atau keturunan keluarganya, ada yang bisa ahli pijat gitu ya, leluhurnya. Jadi dia bilang itu otodidak. Jadi kalau otodidak itu artinya secara nyata memang dia khusus nggak pernah belajar, tapi setelah praktek ujuk-ujuk bisa, ujuk-ujuk mampu, ujuk-ujuk dia bisa menguasai. Itu namanya masih ada terah keturunan seperti itu. Jadi di luar nalar logika, di luar akademik ya, tapi itu tentunya bangsa Nusantara paham tentang hal ini. Itulah yang kalau kita koreksi, kita mulai tahu dari mana asal usulnya, kemudian kapan dimulainya ya. Baik Pak Kang Asep ya, jadi itu tentang asal usul sudah kita bisa terima bagaimana penjelasannya. Dan yang kedua itu dari pijat ini apa saja yang bisa diobati atau untuk menyelesaikan masalah penyakit apa saja, Pak Asep? Silakan oh iya oke. dijelaskan ya. Sebetulnya dengan cara pijat itu kita bisa mengatasi sebuah penyakit. Nah, gitu. Kita pijat bagian sarafnya itu ya. Itu semua penyakit itu unsurnya dari darah. Simpelnya aja ya. Kalau kita pusing kepala, ya pusing sekali kepala sakit. Nah ternyata apa? Ternyata sirkulasi darah ke otak itu tersumbat. Nah akhirnya mampet, dia tidak mengalirkan darah. Nah itulah timbul. Makanya kita selalu mengadakan refleksi. Nah refleksi itu gunanya untuk melancarkan sebuah peredaran darah yang ada di tubuh kita. Nah, hal paling utama sebetulnya pijat itu yang paling penting adalah direfleksi. Karena dengan cara refleksi itu otomatis sirkulasi darah kita akan lebih terjamin lancar dan penyakit pun akan sirna. Dan nggak, tadinya dia besok akan datang penyakit, setelah kita direfleksi dilancarkan peredaran darah kita, insya Allah penyakit itu nggak akan datang. Nah di situ. Dan dengan cara pijat refleksi itu kadang kita pasti bisa mengetahui penyakit customer yang kita hadapi. Misalnya nih, saya mau pijit Kang Roy. Ya. Ternyata saya belum tahu penyakitnya Kang Roy. Nah setelah saya pijat, saya selusuri saraf-sarafnya, ternyata saya bisa mengetahui kalau penyakit yang ada di Kang Roy. Kang Roy misalnya punya penyakit lambung. Oh iya memang lambung saya. Nah Kang Roy mungkin Kang Roy punya ada riwayat ambeien. Nah gitu kan. Loh kok tahu gitu kan. Nah, karena apa? Saya pijit ke sarafnya. Nah ternyata ambeien adanya di betis bagian bawah. Dia akan ada timbul agak sedikit pembekakan baik kiri atau kanan seperti itu. Nah, yang saya sarankan ya buat semua orang, lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita menunggu sakit datang. Nah, kalau kita menunggu sakit datang, belum tentu kita dibawa ke dokter sembuh, ya kan? Nah, kalau kita lebih baik menjaga sebelum kita sakit, kita jaga kesehatan kita. Seperti itu sih, simpelnya. Ya alhamdulillah usia saya sekarang sudah 62 tahun jalan. 62 tahun berjalan, alhamdulillah fisik saya masih sehat, tapi badan mungkin nggak bisa untuk besar lagi karena udah faktor maklum lah gitu kan. Dulu sih saya pernah maco terus terang, tapi sekarang beda, dan pola makan pun akan berkurang. Itu simpel aja, itu sih sebetulnya. Tetap kita jaga sehat, terutama olahraga. Please olahraga itu, jangan. Oke.
Dan sangat beruntung para pemirsa, para penonton dimanapun berada yang ketemu channel ini yang isinya begitu padat, begitu berisi, bagaimana untuk merawat, menjaga, dan mempertahankan tubuh kita agar tetap fit dan tidak terjangkit penyakit yang lebih parah. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menonton terus YouTube-nya agar informasi-informasi motivasi tentang kesehatan melalui pijat bisa diperoleh dari channel Pijat Energi Makro. Dan tadi udah 2 poin ya yang kita pertanyaan kepada Kang Asep yang luar biasa ini tentang bagaimana asal usul pijat, bukan bagaimana teknik caranya penyakit, dan beliau sudah menginformasikan begitu gamblang, begitu jelas. Dan sekarang kita tantang lagi pertanyaan ketiga, karena sudah malang melintang di dunia memegang pasien di lapangan. Sekarang kita pertanyaan lagi tentang yang 3 poin ini, poin ketiga ya. Baik, kita simak sama-sama. Gini Kang Asep ya, tadi tentang udah 2 poin itu sudah jelas bagaimana kami bisa memahami tentang penjelasan yang sudah dicerahkan oleh Kang Asep ya. Nah, yang ketiga ini saya bertanya, memancing supaya ilmunya keluar semua penonton. Dan yang ketiga ini saya pertanyakan tentang sekarang kan Kang Asep pijat itu secara umum ya. Sekarang dari dunia pijat itu ada berapa macam sih jenisnya, supaya kamu mengetahui, karena di sini perkembangan pijat itu banyak sekali. Jadi sekarang sebenarnya namanya apa saja Kang Asep? Coba dijelaskan dan bagaimana perbedaannya gitu. Oh, sebetulnya sih saya mengenai pijat itu dasarnya tidak tahu sama sekali. Nah, setelah berkembang, ternyata nama pijat itu banyak. Yang dari Cina, yang dari Thailand, dan yang dari Jepang, itu macam-macam. Sepertinya contohnya Thai dari Thailand Massage ya. Thai massage. Ya. Di Jepang juga ada. Nah, itu banyak di Jepang itu pijat, meho dan surju, apalah banyak deh macam-macam itu Jepang. Nah, terus yang dari lain-lainnya negara itu ada pijat. Tadi sebetulnya Swedia ya. Nah, sebetulnya pijat itu cuma satu. Ya. Asal usul pijat itu hanya satu. Pijat itu hanya untuk otot dan saraf, hanya itu. Hanya karena sekarang banyak ada sport massage, nah, itu biasanya untuk melenturkan tubuh gitu kan. Nah itu intinya hanya satu, darah, otot, saraf, 3 unsur itu yang sebetulnya yang dipakai itu. 3 unsur ya, 3 unsur. Iya. 3 area. Iya. Dan ada yang lain, itu lain dari pijat ya, sepertinya kayak macam-macam, tusuk jarum dan bekam gitu. Ya alhamdulillah saya menguasai, tapi kalau aku Guntur saya tidak menguasai karena terlalu lama untuk belajarnya. Dan kalau pijat jantanan alhamdulillah saya sudah menguasai. Tadi satu lagi mungkin ya, karena jarum itu kan nggak semuanya orang berani ya. Iya jarumnya. betul. Kayak di bekam juga orang banyak yang nggak begitu suka. Padahal perlu di bekam juga, karena gunanya bekam itu untuk membuang darah yang tak terpakai oleh tubuh. Itu. Ini pesan saya. Kalau ada orang yang lagi cuci darah, ya boleh dibekam. Itu sangat baik. Itu sangat baik karena saya sudah membuktikan orang yang cuci darah kita bekam alhamdulillah besoknya mau dibekam ternyata darahnya bagus gitu. Itu jangan salah.
Itu mungkin kedokteran dengan terapis itu beda. Kalau kita dengan kedokteran, dokter pasti tanya dulu apa keluhannya, gitu kan. Kalau kita dengan pijat, saraf dan sebagainya, jadi kita dulu tahu, baru kita tanya kepada pasien kita, begitu Cang Rai. Oh iya, iya. Gitu. Nah kalau dokter otomatis kedokteran sampai rumah sakit mana, dokter yang mana, pasti obatnya tetap itu, mah artinya proma Oh, mah. dan milanta. Nah terus kesana mungkin ya bedanya kelasnya, harga yang murah, harga yang mahal gitu kan. Itu sulit itu, nggak beda jauh. Yang jelas beda antara terapis dan ilmu kedokteran. Itu karena ilmu kedokteran satu, ilmunya yaitu. Kalau kita terapis enggak begitu. Nah itulah penjelasan saya. Jadi poinnya itu kalau nama-nama dari pijat dan pengembangannya itu ya seperti tadi namanya disebutkan sama Kang Asep ya. Iya. Ada Thai massage, ada Swedish massage, ada Yumaiho, ada sport massage, atau juga ada akupunktur, dan Iya. ada juga terapi lintah. Dan semuanya sebenarnya kata Kang Asep itu dasarnya adalah pijat, karena pijat itu selain aman, natural, dan memperbaiki sistem tubuh saja, bukannya ada asupan seperti Kang Asep disebutkan, kayak dokter itu memasukkan di lantai itu kan ada unsur kimia, Betul. ada unsur bahan-bahan pengawetnya yang bisa lambat laun itu merusak organ ya, Betul. bagian dalam. Kayak merusak darah. Nah, sekarang terbukti sendiri Kang Asep yang sudah dia alami di tubuhnya sendiri bahwa sekarang usianya itu sudah 62 tahun, tapi kita kondisikan segar. Karena apa? Selain bisa menguasai pijat, tentunya dia bisa merawat diri sendiri untuk bisa bagaimana tetap sehat, bugar gitu ya, walaupun termakan usia. Kalau orang kan beda, usianya banyak tapi seiring dengan penyakit dalam tubuhnya. Karena apa? Tidak memperhatikan perawatan tubuh, merawatnya dengan pijat yang aman. Karena apa? Tubuh kita ya fisik tubuh fisik ya kan. Jadi jenis tubuh jenis, bukannya lain jenis. Artinya untuk keasup dalam diri kita ya. Di situ. Ini pengertiannya memang sangat logis, sangat masuk akal, supaya kita lebih hemat, lebih panjang umur, dan tidak berisiko lebih fatal ke depannya. Jadi pengembangan pijat itu dan penjelasannya sangat berguna, sangat manfaat ya, karena Sangat. real, nyata, dan sangat wajar bisa kita kenal sama-sama, dan ekonomis ya kan, bisa terjangkau, bahkan bisa katakanlah kalau terus terang itu apa adanya gitu. Jadi nggak katakan nggak main kelas-kelasan, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kang Asep ini siap melayani siapapun, mau katakan orang menengah, orang bawah, orang atas, beliau siap membantu. Karena apa? Hidup kita bukan hanya untuk hidupnya saja, tapi untuk bagaimana berbuat kebaikan, bekal di akhirat. Nah itu sudah 3 poinnya sudah cukup, wah luar biasa banyak kualitas dan manfaatnya kita bisa informasikan. Dasarnya bagaimana kita cerdas memilih pijat sebagai bahan untuk merawat dan mempertahankan tubuh kita yang aman, natural, dan tentunya pasti itu disebutnya tanda syukur yang secara nyata, bukan cuma syukur alhamdulillah, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita melalui yang aman, nyaman, natural ya kan. Semakin seru aja. Dan poin yang keempat ini kita akan tanya lagi tentang bagaimana Kang Asep ya, yang poin 4 ini saya pertanyakan bagaimana siapa saja yang harus siapa saja yang butuh pijat, kemudian wajarnya itu setiap orang itu
berapa kali untuk menjadwal kebutuhan layanan pijat. Baiklah. Silakan. Kalau menurut saya untuk kesehatan pijat itu minimal ya dalam 1 bulan itu 1 kali. Tapi yang lebih bagus pijat itu 1 minggu sekali. Dalam 1 bulan itu 4 kali pijat. Karena apa? Nah, pas dia istirahat, nah kita relaksasi tubuhnya. Nah itu. Nah, dan jangan kalau saya pernah mendapatkan pelayanan pijat. Dulu ada orang Korea pijat dengan saya. Katanya mereka pernah berobat ceritanya. Berobat ke mana-mana, ke dokter, ke rumah sakit di Korea, pokoknya juga di Indonesia selama di Indonesia dan juga di ortopedi. Penyakit dia hanya apa? Di bagian pinggul sampai ke kaki. 7 tahun mereka menderita seperti itu. Nah, alhamdulillah dari cerita mulut ke mulut, nah ada seorang driver menyampaikan ke saya, ada bos saya keluhannya di ini, ya boleh kalau mau dicoba. Akhirnya saya coba dan dia manggil malam-malam setelah pulang kerja, saya pijat, saya terapin. Alhamdulillah malam itu dia bisa jalan dengan merasakan enak sekali katanya gitu. Ya udah, setelah itu saya pulang, hasilnya udah oke. Nah, malam kedua, kenapa dia telepon ke saya? Ya Ajosi, tolong pijat masa saya kembali malam ini. Oh, sorry mister, saya bilang gitu kan. Saya tidak mau pijat mister malam ini, pijat kemarin malam sudah pijat dan sekarang malam ini mau dipijat lagi, tidak bisa, saya bilang. Itu tidak bagus. Minimal Anda saya bisa pijat lagi 3 hari. Oh, oke, ya kenapa ya? Saya kasih uang besar. Tidak, saya bukan karena uangnya, saya bilang gitu kan, tapi untuk kesehatan pun tidak bagus, gitu kan. Kenapa? Kalau kita dipijat bagian organ-organ tubuh setiap hari itu tentunya akan tidak bagus, justru akan merusak sel-sel darah kita, gitu. Nah itulah. Dan saya tambahkan lagi, ada seorang dokter, dia sakit apapun tetap saya yang di-call. Loh, ke dokter, kenapa nggak minta obat? Maaf Kang Asep, kata gitu. Obat itu kita bisa jadi sering minum obat, kita jadi kecanduan dan artinya ketergantungan. Oke, benar. Nah terus, dan kalau kita minum obat beberapa menit sembuh, tapi besok 2-3 hari akan datang lagi penyakitnya. Nah itu, oke, saya jelaskan, ya boleh minum obat, tapi ya sarafnya perlu dibenahi, gitu kan. Artinya darahnya, sirkulasi darahnya nggak lancar. Kalau dia minum obat sembuh, tapi besok ketemu lagi, pusing lagi kepalanya. Nah itu titik saraf yang ke bagian otaknya itu harus dilancarkan. Nah akhirnya kalau orang itu sering minum obat, pusing minum obat, pusing itu jadi ketergantungan. Nah sering minum obat lama-lama akhirnya merusak darah kita. Akhirnya makanya orang sering berobat ke rumah sakit, kenanya ke ginjal, ya kan. Nah udah gitu karena darahnya udah keracunan dengan obat, akhirnya apa? Cuci darah. Nah di situ ingat itu, karena di obat itu banyak zat kimia, kecuali yang dipakai dengan obat sinse, ramuan-ramuan, yang tidak bermasalah mengandung kimia, is okay. Itu. Oke, jadi itulah bagaimana untuk periode atau jadwal masa antara pijat pertama sama selanjutnya dalam perawatan itu tergantung dari kadar yang dialami masalah di tubuhnya. Bila di tubuhnya itu agak berat, tentunya berat atau tidak berat ini yang merasakan adalah pasien sendiri. Kemudian pasien sendiri itu kemudian bicara sama sang terapisnya. Dari sini mulai ada komunikasi.
bagaimana kelanjutannya. Bahkan tadi sampai ada yang sampai ada perubahannya, pengen minta turut ya, satu malam ini besoknya minta lagi. Ya itulah memang permintaan seperti itu ada, tapi sini bagaimana seorang terapis menguasai, bagaimana jangan sampai tubuh juga stres kalau banyak katakanlah periode terlalu dekat gitu ya. Jadi kalau yang mengalami masalah problem tubuh itu bisa 3 hari kemudian atau 4 hari gitu ya. Iya. Iya. Dan kalau memangnya untuk perawatan tubuh saja, katakan aset cukup 1 bulan sekali gitu ya. Dan tentunya nanti bisa dilihat alamat, nomor telepon, karena apapun butuh kenyataan, butuh bukti secara real di lapangan, di tempat langsung TKP ya. Karena zaman logika sekarang, zaman yang serba terbuka ini, jadi tanpa tedeng aling-aling, tidak cuma bicara tapi tuntut pembuktiannya, kenyataannya, sentuhannya, ketepatannya itu dicoba dites di tempat langsung atau dipanggil gitu ya, supaya dalam video YouTube ini katakanlah tidak asal ngomong, tidak asal ngupload ya, tapi benar-benar nyata dari orang yang berpengalaman asli gitu ya, bukannya asal ngarang atau asal ngisi konten saja. Dan sekarang yang pamungkas, saya minta kepada Kang Asep untuk memberikan kata penutupnya, memberikan motivasi atau tipsnya kepada rekan-rekan semua para penonton YouTubers di seluruh Nusantara atau seluruh dunia, supaya kita ingat selalu pada pijat. Silakan Kang Asep diberikan suatu statement atau istilahnya kata-kata untuk memberikan saran gitu ya kepada semua orang agar pijat itu perlu. Baiklah, saya singkat aja akan berbicara masalah pijat. Pijat itu memang sangat dibutuhkan sebetulnya, bersama mitra-mitra yang lain, karena pijat itu untuk kesehatan, karena untuk melancarkan peredaran darah kita. Dengan orang-orang yang belum pernah dipijat, terus kita pijat dan mereka merasa kesakitan ya, akhirnya dibilang sakit, tapi aduh sakit, tapi dia bilang saya nggak mau, besok nggak mau pijat lagi gitu, karena dipijat sakit, atau memang pijatan saya sakit karena pijatan saya kebanyakan larinya ke saraf gitu kan. Nah, bukannya pijat saya bukan pijat relaksasi ya, itu ya. Nah besoknya dia bilang, Pak Asep kok saya dipijat sama Pak Asep kemarin merasa sakit tapi tubuh saya malah jadi enak. Nah itulah karena ya saya pijat sarafnya itu kan. Pokoknya gini aja ya, jaga kesehatan. Sehat itu bukan orang lain, hanya sehat itu diri kita sendiri. 1, olahraga. 2, pikiran, terutama perut. Perut betul-betul harus diisi. Kalian semua, saudara-saudaraku semua, jangan pagi-pagi itu dipakai sarapan pagi. Pagi-pagi itu harus makan full, karena power pagi itu kita harus penuh kantong. Nah, kenapa kita pagi-pagi itu kita akan melaksanakan pekerjaan rutinitas kita sehari-hari, maka kita butuh energi kan, energi, nah, tenaga, dan kalau makan siang, stamina. Makan siang itu sebetulnya nggak begitu perlu ya. Kita untuk istirahat sebetulnya kan, relaksasi, merilekkan tubuh kita yang sedang capek. Nah, kita boleh makan cemilan. Nah, nanti malamnya pulang atau sorenya baru kita makan full lagi. Jadi kita tidur nyenyak, tidur cukup, pagi baru segar. Itu paling bagus lagi
setelah kita mau menjalankan tidur istirahat, kita minum air putih hangat ya, hangat 2 gelas. Nah, bangun tidur besok pagi minum lagi 2 gelas. Insya Allah badan kita semua nih yang ada termasuk saya sehat jasmani dan rohani. Gitu. Thank you, terima kasih Mas Ep ya. Dan itulah sebagai pamungkas dari konten yang satu ini, yang tentunya masih banyak lagi informasi yang terbaik untuk kita bisa saksikan, kita simak. Untuk saat ini cukup dari saya sendiri dulu, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini untuk subscribe, like. Oh, tunggu sebentar. Ada dua kayaknya. Satu, ya, kalau kita, ya ini penting banget ya buat kita, apalagi seorang pengendara bawa mobil, ya, lalu lintas macet, nah udah gitu di tol juga macet, tiba-tiba kita pengen ngencing rest area untuk ngencing itu susah kan. Nah, oke, kita pasti mencari ready rest area aja. Nah setelah, ya ini penting banget, setelah Anda dapat di rest area, Anda mau ngencing, mohon, nah saya contohkan, kebanyakan kalau di rest area pasti ngencing selalu berdiri kan. Goyangkan, nah sebelum kita ngencing goyangkan. Nah, karena apa? Supaya endapan yang ada di kantong seni, ya, pas kita kencing itu ikut turun, dan keluarnya air kencing pun itu akan lebih banyak. Bagaimana sih coba kalau kita minum kopi, ya, kita mau membuang kotoran yang ada di kopi itu, endapannya itu kan perlu diaduk kan, baru kita buang ya. Nah seperti itu. Nah karena apa? Kalau kita tidak goyangkan, lama-lama timbul masalah ginjal atau sering kencing batu, ya itu satu. Nah kedua, sorry, kok Kang Asep ini rokok jadinya dari tadi ngerokok terus. Maaf ya, kalau soal rokok itu tergantung kita ya. Saya satu hari 3 bungkus, 3 bungkus satu hari. Rokok itu bisa membahayakan, bisa menenangkan, dan bisa menghilangkan rasa stres. Kenapa saya bisa bilang gitu? Orang perokok dan orang yang tidak perokok, emosinya lebih tinggi sama orang yang tidak perokok. Kalau orang perokok, kita sedang kacau nih, atau kita lagi meeting, ya, meeting, jalan keluarnya nggak ketemu, langsung dengan alasan aku mau ngerokok dulu ke toilet, dia ngerokok. Di saat dia lagi ngerokok di toilet, terus ada perkembangan, ada inspirasi dari otak, ya kan, menyampaikan, oh ya saya harus ngomong gitu. Jangan suka mengganggu orang yang merokok, gitu. Please jangan suka ganggu orang yang merokok, gitu. Nikmati itu ya, jangan suka mengganggu orang yang merokok. Saya alhamdulillah aman-aman aja, walaupun ya sedikit batuk, tapi balance. Oke. Sip, terima kasih, tambahannya sangat luar biasa dan sangat jelas. Dan sekarang cukup dulu. Terima kasih sudah menonton. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.